Great, good morning. Tema pada pagi hari ini adalah when the heart is no longer moved, when compassion is lost to God's people. Ya, hari ini temanya adalah ketika hati tidak lagi tergerak saat belas kasihan hilang dari umat Tuhan. Alright, welcome back in this Andre Saber channel. My quality time with Jesus. Hati yang tidak lagi tergerak ya, atau lebih ringkasnya ya, saya gunakan tema ini ya, ini karena hari ini menarik karena ya ketika hati tidak lagi tergerak saat belas kasihan hilang dari umat Tuhan. Bayangkan ini, jika Yesus hari ini melihat gereja kita, apakah hatinya masih tergerak oleh belas kasihan? Atau justru terluka karena hati kita sepertinya tidak lagi peduli pada jiwa-jiwa. Kita punya ibadah yang mega, musik yang modern, ya, lighting yang keren, tapi pertanyaannya, masihkah kita punya hati yang menangis untuk orang-orang berdosa? Masihkah kita peduli pada mereka yang lelah, terlantar, tersesat, seperti domba tanpa gembala? Matius 9 ayat 36 berkata, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Pertanyaannya sederhana, masihkah hati kita tergerak seperti hati Yesus? Hari ini banyak orang Kristen aktif di gereja, aktif pelayanan, tapi pasif dalam belas kasihan. Banyak yang suka berdebat, tapi tidak suka mendekat kepada mereka yang terluka. Banyak yang aktif pelayanan, tapi tidak pernah menjangkau satupun jiwa. Gereja sibuk, umat religius, tapi hati semakin dingin. Saya pernah berjumpa dengan seorang ibu yang menangis di depan sebuah rumah sakit. Ya. Ketika ditanya, apa yang terjadi? Si ibu itu berkata, anak saya saat ini sedang sekarat dan saya tidak tahu harus panggil siapa untuk mendoakannya. Sahabat, teman-teman, rumah sakit penuh orang yang menunggu belas kasihan Tuhan. Tempat-tempat kumuh, penuh jiwa yang tersesat. Gang-gang sempit, penuh orang yang haus, penuh haus apa? Pengharapan. Tapi banyak anak Tuhan melewati mereka tanpa hati yang tergerak. Yesus tidak begitu. Dia melihat orang banyak dan hatinya tergerak. Teman-teman, ada orang Kristen yang berdoa begini, Tuhan pakailah aku untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tapi ketika Tuhan gerakkan hatinya untuk mendekati tetangga yang sedang stres, ia berkata apa? Tuhan, tunggu Tuhan. Bukan dia, yang lain saja, yang lebih bersih badannya, lebih wangi. Kadang kita mau dipakai Tuhan asal sesuai kenyamanan kita, asal tidak mengganggu jadwal kita, asal tidak melibatkan pengorbanan. Padahal belas kasihan selalu mengandung pengorbanan, selalu ada harga yang harus dibayar. Ya. Yesus tergerak karena dia melihat lebih dalam. Yesus tidak hanya melihat jumlah orang banyak, ia melihat hati dan penderitaannya, kebingungannya. Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Domba tanpa gembala akan lapar, tidak terlindungi, akan tersesat, mudah diterkam musuh. Begitu juga manusia yang tanpa Kristus. Mazmur 23 ya. Hanya gembala yang baik yang mampu menuntun. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Tanpa gembala, hidup penuh dengan ketakutan. Bersama gembala, hidup penuh dengan pengharapan. Ketika Tuhan bertanya tentang Habel, Kain menjawab apa? Apakah aku penjaga adikku? Itu suara generasi tanpa belas kasihan, egois, tidak peduli, tidak mau repot. Tuhan mencari orang yang mau berdiri di celah orang-orang yang terhilang. Yeskiel 22 ayat 30 berkata, aku mencari tapi aku tidak menemui. Yang Tuhan cari bukan orang yang paling hebat, tapi hati yang penuh belas kasihan. Coba letakkan tangan di dada ya. Bertanya pada diri sendiri, kapan terakhir kali hati Anda tergerak untuk seseorang yang belum mengenal Tuhan? Bukan tergerak karena konser, bukan tergerak karena sedih lihat film Korea, tapi tergerak untuk jiwa-jiwa yang terhilang, karena setiap jiwa yang itu memiliki nilai kekekalan. Ya, teman-teman, perhatikan saya ke depan ya. Compassion is love in action. Belas kasihan adalah kasih yang bergerak. The world doesn't need more Christian in church, but more Christian in action. Dunia tidak hanya butuh orang Kristen di gereja, tapi orang Kristen yang mau bertindak. You don't need to be perfect to be used by God. Just willing. Anda tidak perlu sempurna untuk dipakai Tuhan. Cukup punya hati yang mau. Jadi pesan moralnya, belas kasihan bukan perasaan, tapi gerakan hati yang menghasilkan tindakan. Jika hati kita tidak lagi tergerak, itu artinya apa? Kita sedang menjauh dari karakter Kristus. Jadi closing statementnya, teman-teman, dunia ini sedang penuh domba yang tersesat. Rumah sakit, panti jompo, jalanan, gang sempit, tempat kerja, bahkan keluarga kita sendiri loh. Mereka semua menunggu seseorang yang hatinya tergerak seperti hati Yesus. Mari berdoa supaya hati kita tidak mengeraskan hati ya, tapi lembut, penuh belas kasihan, dan siap taat ketika Tuhan memanggil. Teman-teman, mari kita renungkan pertanyaan ini. Ya, renungan pertanyaan. 1. Apakah hati Anda masih tergerak ketika melihat orang yang tersesat dan menderita? 2. Bagian hidup mana yang membuat Anda semakin tidak peka terhadap kebutuhan orang lain? 3. Kepada siapa Tuhan sedang mendorong saya untuk menjangkau jiwa saat sekarang ini? Terakhir, 4. Apakah Anda siap berkorban waktu, tenaga, atau materi demi jiwa-jiwa yang terhilang? Amin. Tuhan Yesus, lembutkan hati kami, jadikan kami seperti Engkau yang penuh belas kasihan. Ajar kami melihat jiwa-jiwa dengan mata hati, mendengar jeritan hati mereka dengan telingamu, dan bergerak dengan kasih-Mu. Bangkitkan kembali beban untuk jiwa-jiwa yang tersesat. Pakai hidup kami sebagai alat-Mu untuk membawa banyak orang kembali kepada gembala yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Alright, keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.